Halo, selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada lagi sebagaimana kita ada. Kita bersyukur karena Tuhan baik buat setiap kita. Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kita. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kembali kita mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar belum menjadi kekuatan, khususnya menjelang hari-hari ini dalam situasi yang sulit, yang sukar. Biar kehendak Tuhan yang menjadi. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami pulangkan kepada Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat nafas hidup, buat berkat jasmani, berkat rohani, pemeliharaan, perlindungan Tuhan, kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya dengan urapan yang daripada Tuhan. Bukalah hati setiap kami untuk kami mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan menyimpan dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita kembali mendengarkan sebagian firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan saya ambil dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan pagi hari ini akan berbicara tentang hidup di masa yang sukar. Semua negara dan penduduk di seluruh dunia hari-hari ini sedang mengalami suatu masa yang sukar dengan adanya virus corona atau COVID-19. Seluruh manusia di dunia ini mengalami dampak yang luar biasa. Sudah banyak perusahaan yang bangkrut, perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan-karyawannya. Cari uang susah, cari makan susah, pokoknya semuanya mengalami masa yang sukar. Hal itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab ribuan tahun yang lalu, bahwa sekarang kita hidup di masa yang sukar. Pertanyaannya buat kita sebagai orang yang percaya dan sudah menjadi orang benar dalam menghadapi masa yang sukar seperti sekarang ini ialah bagaimana kita dapat keluar, bagaimana kita dapat hidup di masa yang sukar seperti sekarang ini. Bagaimana kita dapat menjalankan kehidupan kita di tengah-tengah ekonomi yang sulit, masalah penyakit, dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 12 ayat 13 berkata, orang yang terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Ada janji Tuhan dalam Alkitab untuk kita orang yang benar, orang yang percaya. Ada janji Tuhan buat saudara dan saya yang percaya, sekalipun kita hidup di masa yang sukar, sekalipun kita hidup di tengah-tengah ekonomi yang sulit, kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu adalah pasti. Firman Tuhan mengatakan tadi bahwa orang benar akan keluar dari kesukaran. Untuk itulah kita harus mengalami, untuk itulah kita harus memegang janji Tuhan itu, bahwa kita harus punya sikap supaya kita bisa keluar dari masalah, dari hidup yang sukar ini. Bagaimana caranya kita dapat hidup, kita bisa keluar dari masalah, dari hidup yang sukar, masa-masa yang sukar ini. Dengan kekuatan kita nggak mungkin, dengan pertolongan manusia nggak mungkin. Tetapi mari kita belajar bagaimana sikap kita
untuk kita hidup di masa yang sukar sekarang ini. Yang pertama, Alkitab mau mengajarkan kepada kita, milikilah hidup yang tenang. Milikilah hidup yang tenang. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara yang dikasih Tuhan, sikap yang harus kita miliki untuk kita hidup di masa yang sukar seperti saat ini adalah memiliki hidup yang tenang. Apa arti kata tenang? Kata tenang ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah diam, tidak bergerak-gerak. Yang kedua, diam, tidak berubah-ubah. Yang ketiga adalah tidak gelisah. Kita mau belajar di dalam masa yang sukar seperti sekarang ini. Kita mau belajar di dalam hidup kita di masa yang sukar ini untuk kita menjadi tenang. Artinya kita tidak gelisah, kita tidak takut, kita tidak gentar, kita tidak khawatir, kita selalu harus menanti janji-janji Tuhan. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita supaya kita tenang dalam hidup di masa yang sukar ini. Kita nggak usah gerasa gerusu, kita nggak usah mikirin yang macam-macam, tetapi karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu bukan saja dikatakan ribuan tahun yang lalu, tetapi firman Tuhan juga dikatakan untuk saudara dan saya di masa yang sukar. Dampak dari hidup tenang adalah menyegarkan tubuh kita. Setiap kita ingin memiliki tubuh yang segar, setiap kita ingin memiliki tubuh yang sehat, setiap kita memiliki tubuh yang serba semuanya boleh berjalan dengan baik. Orang yang memiliki hidup yang tenang akan memiliki tubuh yang segar. Orang yang memiliki hidup yang tenang, apapun yang kita dengar akan membuat tubuh kita menjadi sehat, menjadi segar, dan tidak mudah diserang penyakit. Apapun juga cepat tidak menjadi tubuh yang segar membuat kita cepat tidak menjadi lemah, tetapi kita akan terus kuat. Orang yang tenang memiliki cara pandang yang berbeda dengan orang yang khawatir. Sebagai contoh, orang yang tenang memandang hujan bukan dengan rasa pesimis, tetapi dengan rasa optimis. Orang yang pesimis melihat hujan hanya membasahi tempat-tempat, jalan-jalan, dan hanya membuat becek jalanan. Dan kalau kita pesimis, kita berjalan, wah nanti kaki saya kotor, pakaian saya kotor, pakaian saya basah, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang memiliki pandangan yang optimis, dia tidak seperti orang yang pesimis. Dia akan memandang hujan, karena setelah hujan ada berkat, ada pelangi yang indah, ada pelangi yang begitu bagus yang harus kita miliki. Sebab itulah mari kita memiliki hidup yang tenang di masa yang sukar ini, dengan kita punya optimis bahwa di masa sukar inilah Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Jadi jelas orang yang memiliki ketenangan akan melihat kesempatan di tengah kesempitan. Orang yang memiliki ketenangan akan hidup mempergunakan kesempatan di saat-saat yang sukar. Sebagai contoh, perbedaan orang yang tenang dan orang yang gelisah. Orang yang gelisah berkata bahwa bunga mawar itu indah. Sayang sekali, di tengah-tengah bunga mawar itu ada duri-duri yang menyakitkan. Ada duri yang berkeliling di tengah-tengah pohon-pohon bunga mawar itu, dan apabila kena tangan kita akan menyakitkan. Tetapi orang yang tenang melihat bunga mawar di tengah pohon yang berduri, dia sama berkata bahwa pohon itu indah dan indah adanya. Dan lihat, di tengah duri itu
bunga mawar itu tetap merekah. Bunga mawar itu tetap menjadi indah. Bunga mawar itu tetap menunjukkan wangi, menunjukkan warna yang indah, dan lain sebagainya. Jadi, dalam hal ini, orang yang tenang akan melihat bahwa di tengah banyak duri, di tengah banyak masalah, di tengah banyak persoalan, di tengah masa-masa yang sukar, artinya di tengah-tengah kesulitan apapun juga, kita akan bisa keluar untuk mengatasi masalah yang sukar. Cara pandang kita terhadap kesukaran pasti akan mempengaruhi sikap yang kita ambil untuk mengatasinya. Kita jangan melihat masa yang sukar ini dengan penuh masalah, dan kita jangan berpikir di tengah masa yang sukar ini kita tidak akan mungkin keluar. Saya membaca sebuah cerita dari seorang pemuda yang hidupnya selalu tenang dan bahagia. Suatu saat pemuda ini berjalan menuju halte bus, menunggu sebuah bus untuk dia tumpangi, untuk dia pergi ke tempat yang lain. Di tengah-tengah itu setiap hari dia berjumpa dengan seorang bapak, dan satu saat ketika mereka mau naik bus, sang bapak ini bertanya kepada si pemuda ini, "Hei pemuda, kelihatannya kamu selalu tenang, selalu bahagia, selalu senang, dan selalu dalam wajah yang bersuka cita. Saya mau bertanya kepada Bapak, saya mau bertanya kepada Anda, apakah Anda tidak punya masalah? Apakah Anda tidak punya kesukaran? Apakah Anda tidak punya persoalan? Apakah Anda tidak menghadapi masalah-masalah yang sukar?" Si pemuda itu menjawab kepada si bapak tadi, "Kenapa Bapak tanya seperti itu? Apakah benar wajah saya selalu senang, selalu tenang dan bahagia? Dari mana Bapak tahu bahwa saya berbahagia dan selalu hidup tenang?" Si bapak itu menjawab, "Kamu kelihatannya enak. Di dalam keadaan yang sukar seperti sekarang ini, kamu dalam keadaan tenang." Lalu mereka naik ke bus, duduk berdampingan, dan si pemuda ini menjawab apa yang dikatakan si bapak tadi. "Begini Pak, saya dalam hidup saya selalu kelihatan senang dan tenang, karena saya setiap hari memakai pakaian, memakai celana, dan celana itu ada 2 kantong. Kantong yang satu adalah kantong yang bolong, yang berlubang bawahnya, sedangkan kantong yang satu tidak. Setiap kami mendengar masalah, setiap kami berada di dalam kesukaran, setiap kami berada di dalam persoalan, saya catat apa yang saya alami, apa yang saya derita, apa yang saya rasakan selama ini. Saya catat, dan saya kemudian kertas itu saya gulung kecil-kecil, saya bikin sedemikian rupa, sekecil apapun juga. Kemudian saya masukkan ke dalam kantong celana saya yang berlubang, yang bolong. Dan kemudian ketika saya mendapatkan kesenangan, mendapatkan sukacita, saya tulis dalam sebuah kertas, dan kemudian saya gulung, dan kemudian saya masukkan ke dalam kantong. Setiap hari setelah saya pulang kerja, pulang berusaha, beraktivitas, saya duduk dan saya merogoh kantong saya yang tidak berlubang. Saya ambil kertas itu dan saya baca, dan saya senang sekali dengan apa yang saya catat, sehingga saya mengalami hal-hal yang enak, yang saya selalu memikirkan sesuatu yang enak. Tetapi bagaimana dengan masalah-masalah dalam hidup saya, kesukaran yang saya masukkan ke dalam kantong yang bolong, sehingga setiap saya berjalan, kertas-kertas yang gulungan-gulungan kecil itu akan jatuh berantakan, sehingga saya tidak memikirkan hal-hal yang demikian. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dalam ilustrasi ini kita harus punya sikap seperti itu. Masalah boleh datang, kesukaran boleh datang, penyakit boleh datang, apapun di mana kita berada, masa sukar boleh mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang sanggup menolong kepada kita. Kita masukkan ke dalam kantong hati kita, tapi kita jangan pikirkan, kita buang dan kita lepaskan.
dan kita ambil yang baik-baik dan kita taruh dalam hati kita. Masa yang sukar boleh datang, tetapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan mengalami hidup yang tenang. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa sebagaimana firman Tuhan mengatakan. Yang kedua, kita akan membaca bagaimana hidup kita di masa yang sukar. Yang kedua, hidup di dalam pengharapan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap yang harus kita miliki di masa-masa yang sukar ini, dan untuk kita bisa keluar dari masa yang sukar saat ini adalah kita harus memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Sebagai manusia yang masih hidup di dalam dunia ini, maka setiap kita yang masih hidup, setiap manusia yang masih hidup, tentu memiliki pengharapan di dalam hidupnya. Misalnya, sebagai seorang suami yang bekerja, dia mengharapkan, dia mempunyai pengharapan untuk dapat mendapatkan gaji yang besar, kedudukan yang besar, kedudukan yang tinggi, jabatan yang besar, dan lain sebagainya. Dan dia tentu punya pengharapan agar istri, anak-anaknya, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang berbahagia dengan bagaimana dia bekerja. Seorang pemuda mempunyai pengharapan untuk dia terus belajar sampai akhirnya dia menjadi orang yang berhasil di dalam studinya, di dalam pekerjaannya, di dalam dia membangun rumah tangganya. Itulah pengharapan. Apa pengharapan saudara dan saya di masa yang sukar? Tentu di masa yang sukar ini kita punya pengharapan, yaitu kita ingin keluar daripada masa yang sukar ini. Kepada siapa kita harus menaruh pengharapan? Siapa yang menjadi pengharapan saudara dalam hidup kita di masa yang sukar ini? Roma pasal 15 ayat 13 berkata, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kita dalam menghadapi masa yang sukar dan kita tetap bertahan di dalam Tuhan adalah hidup di dalam pengharapan. Karena Yesus adalah sumber pengharapan yang abadi. Yesus adalah sumber pengharapan yang kekal. Hidup di dalam pengharapan itu berarti kita menaruh segala sesuatunya kepada Yesus. Kita harus hidup percaya. Kita harus berserah kepada sumber pengharapan. Kita harus taat untuk melakukan apa yang dikatakan oleh sang pengharapan itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus sudah memberi contoh ketika yang luar biasa buat saudara dan saya. Ketika dia menghadapi tantangan, ketika dia berada di Taman Getsemani, penderitaan, masa yang sukar harus dihadapi, tetapi dia bisa keluar mengatasinya, dan dia memiliki ketenangan ketika dia menghadapi masa-masa yang sukar. Demikian juga dengan kita, masa yang sukar yang ada hari-hari ini. Jangan membuat kita meninggalkan Tuhan. Jangan membuat kita lari daripada Tuhan. Jangan kita meninggalkan perbuatan pertolongan daripada Tuhan. Tetaplah tinggal di dalam pengharapan. Karena di dalam pengharapan itu ada kekuatan. Kita mampu untuk kita bisa keluar. Karena Yesus adalah sumber pengharapan yang akan memberikan kekuatan kepada saudara. Ada dampak yang besar. Ada dampak yang luar biasa kalau kita hidup di dalam pengharapan.
bukan dalam pengharapan dalam dunia ini, terhadap dunia ini, terhadap orang-orang yang kelihatan, tetapi pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber pengharapan itu, memampukan kita untuk kita bisa keluar dari masa-masa yang sukar. Saudara yang dikasih Tuhan, saya membaca sebuah ilustrasi dari seorang profesor. Profesor ini berada dalam ruangan kerjanya. Di satu ruang dia mau mengadakan suatu percobaan di laboratoriumnya. Kemudian bagaimana dia melakukan percobaan di laboratoriumnya? Dia mengambil 2 ekor tikus, dan di tengah-tengah ruangan laboratoriumnya itu ada kolam renang. Tikus yang pertama dia lepaskan di dalam kolam renang, dan kemudian setelah tikus yang pertama dilepaskan dalam kolam renang, lampunya dinyalakan. Tikus itu berenang dalam keadaan enak sekali, sehingga dia mencari jalan bagaimana dia keluar di tengah-tengah kolam renang, di tengah-tengah air yang banyak, dan di tengah situasi yang gelap. Dia berusaha, tetapi akhirnya saking terlalu kecapean dan tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, karena tidak ada sinar terhadap ruangan itu. Akhirnya dalam waktu 3 menit tikus itu mati. Dan kemudian profesor menyalakan lampu, dan dia melihat tikus itu sudah tidak bernyawa dan dia mati, diangkat. Kemudian kedua kalinya dia ambil tikus yang tadi, dia masukkan ke dalam kolam renang. Kolam yang sama, tempat yang sama, air yang sama, situasi yang sama. Tetapi sekarang bedanya, dia nyalakan lampu itu. Ada cahaya, ada sinar, ada terang menerangi kolam renang itu. Tikus itu berenang ke sana kemari dengan senang, dengan enak. Dia ingin bagaimana caranya dia melepaskan diri dari air yang begitu banyak. Dia ingin keluar, tetapi dia belum bisa keluar. Setelah sekian lama dia senang berenang, dan akhirnya profesor itu masuk kembali ke dalam ruangan itu dan melihat bahwa tikus itu masih hidup, dan tikus itu masih berjalan, masih bisa berenang di dalam kolam itu. Selama hampir setengah jam dibiarkan tikus itu terus berenang, dan akhirnya dia hidup dan dapat hidup kembali. Dia bisa keluar dari masalah dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ilustrasi ini kita menggambarkan, apabila kita hidup di dalam pengharapan, ada satu cahaya yang begitu terang. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang gelap, di situasi yang begitu menakutkan kita hari-hari ini, kita nggak perlu takut. Kalau kita mau naruh hidup kita menyimpan hidup kita, dan kita mau hidup di masa-masa yang sukar dengan satu pengharapan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus sanggup menolong para saudara, Yesus sanggup memberkati saudara, Yesus sanggup membuat kita keluar dari masa-masa yang sukar. Jangan tinggalkan pengharapan itu, tetaplah tinggal di dalam pengharapan itu, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Percaya bahwa di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus ada jalan keluar, ada pertolongan, ada berkat yang melimpah yang Tuhan berikan kepada saudara. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada situasi yang ada, tetapi tetaplah taruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, karena Dia adalah terang dunia yang memberikan terang kepada saudara, yang akan membuat jalan saudara menjadi terang, dan kita akan selalu berjalan di jalan-jalan yang nikmat, karena Yesus adalah sumber pengharapan saudara dan saya. Yang ketiga, bagaimana kita keluar di masa-masa yang sukar, bagaimana kita hidup di masa yang sukar. Alkitab mengajarkan kepada kita, yang ketiga adalah hidup dengan rasa bergembira. Hidup dengan selalu bergembira di dalam Tuhan. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai yang ke-19 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan,
sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sikap orang yang dibenarkan dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai sikap yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dalam dunia. Orang-orang di dalam dunia mengeluh, orang-orang di dalam dunia menggerutu, orang-orang di dalam dunia akan marah-marah ketika dia hidup di masa-masa yang sukar. Sebab itulah Alkitab mau mengajarkan kepada kita, orang yang dibenarkan, orang yang hidup di dalam pengharapan akan hidup tenang menghadapi masa-masa yang sukar. Perbedaan sikap inilah terlihat dari sikap Habakuk dalam menghadapi masa yang sukar. Apa yang ditulis dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ini menceritakan bagaimana Habakuk hidup di masa-masa yang sukar. Habakuk hidup di tengah-tengah kegagalan. Habakuk hidup di tengah-tengah persoalan dalam hidup mereka. Semuanya gagal, semuanya tidak berhasil. Tetapi Alkitab katakan Habakuk mempunyai sikap, yaitu dia bergembira di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah masa yang sukar sekarang ini kita hadapi? Bukankah saudara dan saya sekarang hidup di hari-hari yang sukar? Masa-masa yang sukar, ekonomi sukar, keuangan sukar, pekerjaan sukar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Para pelajar harus belajar di rumah, para karyawan harus bekerja di rumah, para karyawan banyak yang di PHK, kesulitan ekonomi, masalah keuangan. Dan satu hal yang Tuhan mau, saudara dan saya pun harus menghadapi masa yang sukar. Tetapi yang Tuhan mau dalam hidup kita, janganlah kita bersungut-sungut, janganlah kita selalu ngomel, janganlah kita selalu mencari kambing hitam, tetapi belajarlah seperti Habakuk lakukan, yaitu miliki hati yang bergembira. Memiliki hati yang bergembira merupakan sebuah hal yang sulit untuk kita jalankan, terutama dalam masa yang sukar seperti hari-hari ini. Mazmur pasal 37 ayat yang keempat berkata, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Setiap orang, termasuk orang Kristen, ingin keluar dari masalah yang sukar, ingin mempunyai hidup yang begitu luar biasa di masa-masa yang sukar. Kita semua sepakat, kita ingin lepas, ingin keluar atau dari masalah-masalah yang sukar, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah macam-macam yang harus ada, yang harus mau tidak mau kita akan hadapi. Di mana kita berada di dalam dunia saat ini, tidak ada seorang pun yang luput daripada masa-masa yang sukar. Oleh sebab itulah Tuhan melihat, Tuhan mengetahui keberadaan anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, bergembiralah di dalam Tuhan. Karena segala keinginan kita akan dijawab, akan dikabulkan oleh Tuhan. Di dalam Alkitab kita dapat belajar dari seorang yang bernama Paulus dan Silas. Ketika dia berada di dalam penjara, tangan kakinya dibelenggu, tengah-tengah malam yang gelap, walaupun ia tidak bisa keluar dari dalam penjara, ia tidak bisa pergi kemana-mana, dia hanya duduk di dalam penjara. Penderitaan yang dialami, masa yang sukar yang dialami. Tetapi di tengah-tengah masa yang sukar itulah, di tengah malam yang gelap gulita, Paulus dan Silas menyatakan dirinya sebagai anak Tuhan. Dia bergembira, dia bernyanyi, dan dia berdoa. Ketika dia bernyanyi, ketika dia berdoa, saudara, keinginan Paulus dan Silas ingin keluar dari dalam penjara menjadi kenyataan.
Akhirnya Paulus bisa keluar, dan melalui peristiwa ini maka kepala penjara dimenangkan oleh Tuhan. Apa bedanya orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang dalam dunia? Di dalam kitab Maliaki kita harus mengatakan kita harus punya perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan selalu memiliki hati yang bersukacita, sekalipun di tengah kesulitan, di tengah masa yang sukar. Tunjukkan wajah saudara, tunjukkan bahwa kita mempunyai Yesus dalam hidup kita. Tunjukkan kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong, yang sanggup memberkati kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Setiap kita, termasuk saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kita menghadapi masa yang sukar. Masa yang sukar itu tidak cepat keluar. Masa yang sukar itu tidak cepat selesai. Masih kita menunggu beberapa waktu. Kita masih harus beribadah di rumah. Kita harus masih bekerja di rumah. Kita tidak boleh kemana-mana. Kita harus memakai alat masker. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu di masa-masa yang sukar, kita mempunyai sikap hidup. Sebagai orang-orang yang percaya, kita harus punya sikap hidup. Bagaimana kita punya sikap hidup di masa yang sukar? Yang pertama, hiduplah tenang. Hidupi masa yang sukar ini dengan hidup yang tenang. Yang kedua, hidupi masa yang sukar ini dengan menaruh hidup di dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, hidupi masa yang sukar ini dengan wajah yang bersukacita, dengan hati yang bergembira, karena segala keinginan kita akan dijawab oleh Tuhan. Semuanya tergantung daripada saudara dan saya. Semuanya tergantung dari keinginan kita. Apakah kita mau keluar atau kita mau masih terus tinggal di dalam masa yang sukar, terus berdoa, terus memanjatkan permohonan kepada Tuhan. Satu kali kelak Tuhan akan melepaskan kita dan Dia akan membiarkan kita keluar dari masa-masa yang sukar. Ayat yang terakhir di dalam Mazmur pasal 5 ayat 12 berkata, "Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu." Kiranya firman Tuhan yang telah saya sampaikan pagi hari ini dengan sederhana mengingatkan kita, hiduplah di masa yang sukar dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Tanpa kekuatan dan tanpa pertolongan dari Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mari kita berdoa. Pada akhirnya Tuhan, kami datang kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau kami telah mendengarkan sebagian firman Tuhan, mengajarkan untuk kami hidup di masa yang sukar dengan pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Ada 3 cara untuk kami hidup di masa yang sukar. Yang pertama, hiduplah kami dengan hidup yang tenang, karena ketenangan akan memberikan kekuatan, ketenangan akan memberikan kesembuhan, ketenangan akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Hiduplah yang kedua Tuhan mengajarkan hidup dalam pengharapan. Pengharapan di dalam hidup kami hanya ada di dalam Yesus Kristus, karena Tuhan adalah sumber pengharapan yang sanggup menolong dan memberkati kami. Yang ketiga, Tuhan Kau mengajar kepada kami untuk kami selalu hidup berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yaitu kami memiliki hati yang bergembira, wajah yang bergembira, karena segala keinginan kami akan dijawab oleh Tuhan. Memberkati firman Tuhan, meteraikan dalam setiap kami yang mendengar, dan ampunikan kesalahan kekurangan kami kalau selama ini kami menggerutu, kami mengomel, kami mencari kambing hitam, kami selalu menyalahkan orang lain dan bahkan menyalahkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sehingga setiap kami boleh hidup di masa yang sukar dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih, memberkati saudara kami yang sudah mendengarnya, baik yang suka maupun yang tidak suka.
Tuhan memberkati mereka. Biarlah di masa hidup yang sukar ini mereka tetap memandang kepada Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang mengalami dampak yang luar biasa dari masalah-masalah kesulitan saat sekarang ini, masalah yang sukar yang kami hadapi dengan adanya virus corona ini. Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan menolong kepada mereka yang sakit, Engkau jamah mereka yang hidup di dalam kekurangan ekonomi, cukupkan ekonomi mereka, berkati pekerjaan mereka, kebutuhan mereka, rumah tangga mereka dalam hidup rumah tangga, suami istri, anak-anak mereka. Tuhan memberkati mereka, memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau angkat segala halangan dan rintangan, ampuni bangsa kami, ampuni rakyat kami, berikan kekuatan kepada presiden dan wakil presiden, para menteri, para pejabat yang ada di negara kami Indonesia, supaya semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami boleh pulangkan kepada Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan sampai ketemu minggu yang akan datang. Amin. Tuhan berkati.